Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Top One Teach, masih di materi informatika kelas 7. Dan sekarang kita masuk ke bab berpikir komputasional, submateri algoritma dan optimasi penjadwalan. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, pertama, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Itulah dua tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, nah baik, di sini ada 3 gambar, perhatikan. Ya, di sini ada anak sedang membuat kue. Ya, di sini juga ada ibu-ibu yang sedang membuat kue. Dan di sini ada pabrik atau mesin pembuat kue. Ya, jika kita ingin membuat kue untuk anggota keluarga di rumah, ya misal yang terdiri dari 4 orang, maka kita cukup membuat kue tersebut di dapur, ya, dengan peralatan yang ada di rumah. Nah, lain halnya dengan beberapa ibu-ibu yang di sini, ya, dimana mereka membuat kue dalam jumlah yang cukup banyak, nah, untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang digunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual kue, ibu-ibu mengerjakan pembuatan kue tersebut bersama-sama. Nah, ini ya, ada kolaborasi. Ya. Nah, yang berbeda lagi pada proses pembuatan kue yang ditujukan untuk diproduksi secara massal. Ini produksi secara massal, ya, dalam jumlah yang sangat besar, maka kue tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Ini ada pakai mesin ya, karena untuk menghasilkan produk atau kue yang lebih banyak. Nah, dari berbagai cara ini, ya, cara pembuatan kue ini untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, ya, yaitu membuat kue untuk 4 orang. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah dan besar, ya, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula yang lebih besar lagi ya masalahnya, yaitu diproduksi secara massal di pabrik, ya. Nah, dari hal tersebut, ya, kita ambil kesimpulan bahwa makin besar cakupan permasalahannya, maka bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik kita kali ini, nah, kita dapat menyebut rangkaian komponen tersebut sebagai komputer. Nah, komputer sendiri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Nah, cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia, dimulai dari proses pembuatan kue tadi, dengan alat apapun, ya, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, ya, margarin dan bahan-bahan lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut, ya, sehingga menghasilkan kue. Nah, lalu apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional, setelah tadi kita bahas tentang gambar ini, di mana semakin besar cakupan masalahnya, maka semakin kita membutuhkan solusi yang besar pula
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Nah, dalam berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang mana cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Di dalam berpikir komputasional, ini ada 4 sebab yang akan kita pelajari, ya, mulai dari algoritma, ya, struktur data, optimasi penjadwalan, dan representasi data. Algoritma, ya. Menurut kalian apa arti dari pola? Nah, pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Nah, dalam mengerjakan berbagai kegiatan, terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Nah, misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Atau, seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Itu contoh pola atau aturan yang harus kita ikuti jika kita ingin melakukan sesuatu. Ya, kita contoh gelang warna-warni. Ya. Ini Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Nah, Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Totalnya ada berapa? 5 tambah 3, 8, 15, 17. Tantangannya, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Sini ada pilihan jawabannya A8, B17, C15, D5. Oke, kira-kira jawaban kalian apa? Baik, kita bahas ya. Oke, jawabannya adalah 15 ya. Oke, 5 buah manik-manik merah, 3 buah, 7 buah, dan 2 buah. Sisa 2 kuning. Ya, jawaban yang benar adalah 15. Ya, manik-manik kuning masih tersisa 2 buah, tetapi manik-manik tersebut sudah tidak dapat digunakan karena ada syarat untuk tidak boleh menggunakan manik-manik berwarna sama untuk dirangkai bersebelahan. Nah, ini ada merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Nah, ada lagi 2 kuning nggak bisa ya, karena tidak boleh bersama ya rangkaiannya. Oke, jadi jawabannya adalah 15. Selanjutnya, optimasi penjadwalan. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7 sampai pukul 12 kita sekolah. Setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya mengerjakan PR, belajar musik, belajar memasak, bermain bersama teman, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita harus bisa memilih kegiatan mana saja yang akan kita lakukan pada hari tertentu, dan tentunya kita perlu juga mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertabrakan waktunya. Optimasi penjadwalan, optimalkan penjadwalan.
contoh mengisi ember. Oke, Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Berapa waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Ya, jawaban kalian apa? Berapa jam? Berapa menit? Nah, tuliskan cara kalian menyelesaikan masalah ini. Ceritakan kepada teman-teman bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tadi hanya ada 2 pancuran dimiliki oleh Bobo, serta masing-masing ember akan terisi penuh dalam waktu 1 jam. Nah, embernya ada 3, 1, 2, 3. Pancurannya ada 1, ada 2. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, penjelasan dengan langkah-langkah. Diketahui Bobo diminta ayahnya untuk mengisi penuh 3 ember dengan air. Ditanyakan berapa waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut. Jawab. 1 pancuran bisa mengisi ember dengan air sampai penuh dalam waktu 1 jam. Sehingga dalam waktu setengah jam, ember akan terisi setengahnya. Misalkan ketiga ember tersebut yaitu ember A, B, dan C, lalu isi ember A dan B dalam waktu setengah jam. Oke. Kemudian masing-masing dengan pancuran 1 dan 2. Di ember A pancuran 1, ember B pancuran 2. Maka ember A dan B akan terisi setengahnya semuanya. Kemudian isi ember A dan C dengan waktu setengah jam. Nah, berarti ember A sudah penuh nih ya, dengan pancuran 1 dan 2. Nah, dan ember C baru terisi setengahnya. Kemudian isi ember B dan C dalam waktu setengah jam dengan pancuran 1 dan 2. Maka kedua ember sudah terisi penuh air. Waktu tersingkat dibutuhkan oleh Bobo untuk mengisi ketiga ember tersebut penuh air yaitu setengah jam ditambah setengah jam ditambah setengah jam. Hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Nah, setengah jam 1, setengah jam kedua, dan setengah jam ketiga. Oke. Dengan demikian waktu tersingkatnya adalah 1 jam 30 menit. Itu nama contoh dari optimasi penjadwalan. Oke. Terima kasih teman-teman. Bahasan kita tentang berpikir komputasional di materi algoritma dan optimasi penjadwalan. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang representasi data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.